Pagi. Dan juga dari ini mantan juga dari Komisi 3 dulu ya, sempat di Komisi 3 dan masih di DPR juga ini Pak Martin Huta Barat. Selamat pagi Pak Martin. Pagi. Dan juga Pak Benjamin Mangkudilaga ini mantan Hakim Agung. Selamat pagi. Selamat pagi Pak Benjamin. Jadi mungkin saya langsung ke Pak Emak. 1.400 sekarang dia 1.414 tepatnya ya. Ya. Nah, kalau ini baru setengah tahun buat kita ini fantastis, tapi buat Kaya ini angka yang besar atau sebenarnya ini masih kecil dibandingkan tahun-tahun sebelumnya? Iya, memang cukup besar Mas, karena itu per Mei sebetulnya data itu. Saya belum berbicara sampai dengan tanggal 13 hari ini. Itu artinya per Mei kemarin sudah sebegitu. Saya dengar tadi malam saya kontak staf di KY, mungkin hampir 2.000 sampai sekarang. Ya, itu hampir karena saya belum update juga. Jadi artinya itu bagi kami pun fantastis karena per hari rata-rata 5-7 itu laporan Mas. Jadi setiap hari pasti ada laporan. Pasti ada. Ini kebanyakan apa sih yang dilaporkan ini? Ya macam-macam memang, dan memang surat yang masuk itu bisa juga merupakan tembusan. Sebetulnya laporan itu ke Mahkamah Agung, tapi kemudian ditembuskan ke kami. Terkait dengan apa? Apakah terkait putusan dengan atau? Kebanyakan memang putusan, ya, karena ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap para hakim. Jadi dilaporkan pada Mahkamah Agung atau pada kami langsung. Oh, jadi kebanyakan bukan laporan suap atau apa gitu? Nanti ketahuan ada suap atau tidaknya kan setelah kami teliti, kemudian kami anotasi apa ini laporan ini, mengapa mereka merasa tidak adil. Jadi memang masyarakat melaporkan, ada juga yang melaporkan langsung bahwa ya ini karena itu, karena ini bisa disebutkan dalam laporan mereka. Tapi mereka umumnya melaporkan dengan melampirkan apa yang mereka miliki. Tapi dari 1.400 mungkin tidak semua laporan ya, ada yang mungkin sekedar komplain begitu ya? Ya itu tadi saya katakan, ada yang merupakan surat tembusan yang sebetulnya laporannya ke Mahkamah Agung, tapi ditembuskan ke kami. Tapi semua berupa laporan seperti maksudnya mereka melakukan apa gitu ada juga? Umumnya begitu. Ada juga yang merupakan laporan terkait persoalan pelanggaran etika juga ada. Etika dalam arti yang ke Mahkamah Agung itu kan sebenarnya laporan etika itu harusnya kan ke kami. Laporan yang berkaitan dengan tidak benarnya putusan baru ke Mahkamah Agung kan. Tapi umumnya mereka melaporkan ke kami juga gitu. Langsung karena tembusan itu tadi ya. Pak Benjamin, kalau menurut Anda angka sebegitu besar ini baru sekarang saja terlihat atau sebenarnya pada saat zaman Anda dulu menjabat sebagai hakim juga sudah tahu ada hal-hal seperti itu? Menurut saya angka itu tidak fantastis, wajar. Wajar. Dari dulu juga memang begini, karena 100 perkara yang ditangani oleh hakim, 100 pengaduan. 1.000 perkara yang ditangani oleh hakim, 1.000 pengaduan. Pasti ada yang tidak puas. Pasti. Karena bagaimanapun juga kita menangani berbagai pihak ya. Walaupun begitu profesionalnya seorang hakim, itu dalam putusannya akhir pasti ada yang tidak puas. Walaupun profesional ya. Sehingga demikian kalau dulu, kalau sekarang tentunya ketidakpuasan itu bisa disalurkan ya lewat LSM, lewat komisi judisial. Tapi zaman saya dulu memang belum LSM itu belum berperan, kemudian juga komisi judisial belum ada, sehingga pengawasan itu langsung kepada ketua atau ketua pengadilan tinggi atau Mahkamah Agung. Itu yang tadi dirasakan. Saya katakan betapa perlu negara profesionalnya, karena kami mengalami sendiri. Saya merasakan sudah profesional, tapi toh dimintakan untuk dipecat. Itu kepengen. Jadi dalam hal ini juga bahwasanya kalau saya sih asal hakim itu profesional. Jadi dengan keadaan sekarang itu kemungkinan hakim-hakim itu ragu membebaskan, ragu ini. Bagi saya sampaikan kepada junior, kalian harus berani memutuskan. Kalau memang secara profesional, antara kemampuan akademis dengan hati nurani itu harus sesuai. Ya. Jadi dalam hal ini kalian harus berani memutuskan yang merah adalah merah, yang putih adalah putih demi merah putihnya Republik. Betapapun putusan yang kalian kalau buat, kalau profesional yang tanpa unsur menjanjikan, minta-minta, apalagi meres, apalagi tanpa duit, go ahead. Itu. Tapi itu pastinya mengganggu kinerja para hakim nih. Setiap keputusan saya seperti selalu diprotes begitu. Ini mengganggu tidak? Bagi seorang yang profesional, kalau memang tidak ada pamrih, tidak ada apa yang saya sebutkan tadi, tidak mengganggu. Silahkan hakim di demo, silahkan dilaporkan, silahkan. Kalau memang
diri kita bersih, diri kita itu tanpa apa yang saya katakan tadi, why? Yang penting ia yakin dengan keputusannya begitu. Betul. Pak Benyamin, kemudian sekarang kita kasus yang paling baru ini, katakanlah soal Hakim Syarifuddin itu. Anda melihat seorang Hakim Syarifuddin kemudian muncul ke permukaan, ketahuan lagi, itu Anda kaget tidak? Antara kaget dan tidak kaget. Karena saya yakin, bukan saya yakinnya, bahwasanya hal itu masih terjadi di lembaga peradilan. Masih. Saya tiap minggu bertemu dengan para pengacara, banyak pengacara yang menyampaikan kepada saya. Tapi juga saya masih, walaupun saya sudah pensiun, saya masih dipercaya oleh junior untuk tempat mengadu. Ya, jadi dalam hal ini saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh Profesor Mahmud. Kalau kita akan membersihkan pengadilan, kalau kita mengharapkan pengadilan itu bersih, masyarakatnya juga harus bersih. Sekarang korupsi dan kemiringan itu sudah menggurita, sehingga guritanya itu masuk ke dunia peradilan. Di mana pada zaman saya dulu kemungkinan juga korupsi juga kurang menggurita, ya tidak terasakan. Tapi sekarang terasakan. Bahwasanya hakim itu kena suap dan sebagainya, itu sudah terjadi sejak tahun 57. Tahun 57 sudah ada hakim yang diajukan ke pengadilan. Kemudian tahun 60-an sudah ada ketua pengadilan Marang, itu diajukan ke pengadilan. Kemudian juga kita mengenal ada betapa banyak hakim yang berkelimpangan di PN Surabaya, Bandung, Jakarta, ya, juga. Sampai juga ada hakim yang berurusan dengan pengadilan karena soal pembunuhan. Bukan hal baru juga ya. Hal baru. Oke, kalau Pak Martin melihat 1.400 bahkan katanya sekarang 2.000-an hampir gitu. 2.000. Anda melihat juga seperti kata Pak Benyamin, wajar sebenarnya kalau orang protes, atau sebenarnya harus ditirik satu persatu nih kasusnya, karena bisa menjadi jangan-jangan ini tip of the iceberg juga salah satu kasus ini begitu. Ada hampir 7.000 hakim. Dan dari situ baru 6 bulan sudah ada 2.000 laporan. Nah, cuma memang laporan ini harus diklasifikasi. Seperti yang katakan Pak Benyamin, apa hanya sekedar laporan karena putusan peradilan yang tidak memenangkan pihaknya, kan dia lapor. Nah, ini harus bisa dari 2.000 laporan ini harus diperjelas mana yang betul-betul merupakan wewenang Komisi Yudisial terhadap perilaku hakim. Nah, tapi saya kira ini adalah satu peringatan bahwa masyarakat ini sekarang sudah berani untuk mengadukan putusan-putusan peradilan hakim yang tidak dilihat sesuai dengan harapannya. Nah, pada saat dulu kita membicarakan soal masalah memperbaiki dunia hukum, penegakan hukum, ada persoalan. Apakah kita mulai membersihkan penyidiknya, apakah penuntutnya, jaksanya, atau peradilannya, hakimnya, atau pengacaranya. Ini keempat ini kan sangat berperan kalau ada mafia hukum, mafia peradilan. Nah, sebab tidak mungkin sekaligus pada waktu itu harus dibersihkan. Tapi kalau satu bisa dijamin dibersihkan, maka yang lain diperkirakan akan ikut bisa bersih. Nah, pada waktu dulu itu hakim itu di bawah 2 atap. Sebagian di Kementerian Kehakiman, sebagian di Mahkamah Agung. Nah, sesudah reformasi, kita berpikir bahwa hakim harus 1 atap, seluruhnya di bawah Mahkamah Agung. Dan diyakini ini akan membuat hakim peradilan lebih bersih. Nah, kalau hakimnya peradilannya bersih, tentu orang merasa tidak perlu main-main dengan penyidik di kepolisian lagi. Tidak perlu main-main di penuntutan dengan jaksa. Tidak perlu harus pengacara-pengacara nakal. Tetapi hakimnya sudah bisa menunjukkan bahwa peradilan dijamin lebih bersih. Nah, tetapi sekarang ini kan kelihatannya jauh daripada yang diperkirakan, yang diharapkan itu. Saya kira saatnya kita harus mulai memperbaiki dunia peradilan kita. Ini kesempatan ini, ada komisi yudisial yang baru, maka kita harus betul-betul melihat bagaimana hakim peradilan yang kita inginkan sesuai dengan reformasi ini.
Ini menjadi pekerjaan rumah kita sekarang ini. Oke. Dan kita juga masih akan membahas nanti sudah diteaserkan sedikit oleh Pak Martin tadi sudah harus mulai membersihkan. Nah, seperti apa langkah-langkahnya, bagaimana kita nanti akan memberikan informasi lanjutannya kepada Anda pemirsa. Ya, tetap bersama kami di Metro Pagi.